min alamatil fi'li, di antara tanda-tanda fi'il atau tanda-tanda kata kerja. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat fillah, selamat datang sahabat pondok belajar. Kembali lagi bersama kami di belajar bahasa Arab untuk pemula, untuk awalan. Baik, di video sebelumnya kita berbicara seputar tentang pembagian fi'il, ya. Pembagian fi'il menurut waktu, gitu ya. Ada 3 yang kita kenal dengan istilah. Pertama fi'il madhi, yaitu yang lampau. Kemudian ada istilah mudhari' untuk yang sekarang dan akan datang. Yang kemudian ada kita kenal dengan fi'lu amrin atau fi'il amr. Baik, pada kali ini kita akan mengenal apa saja tanda-tanda kata itu termasuk kategori kata fi'il atau kata kerja. Di bahasan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya setiap kata kerja di dalam bahasa kita itu kita kenal dengan istilah fi'il. Tapi tidak semua kata fi'il di dalam bahasa Arab itu mengandung kata kerja. Karena nanti ada kata kerja yang dia berbentuk sifat maknanya, seperti kata hasuna, artinya baik. Baik, di sini kami buatkan seperti ya, ada bagan yang menunjukkan beberapa tanda-tanda yang kami ambilkan dari beberapa rujukan yang berkenaan dengan dan membahas untuk tanda-tanda kata kerja tersebut. Baik, kita mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara umum, kemudian bahas 1-2 1-2 tanda dan dilanjutkan di part setelahnya insyaallah. Yang pertama kita lihat tanda-tanda kata kerja. Yang pertama adalah ta'ut ta'nis. Ya, meskipun ini beberapa mengatakan dia agak nomor 4 gitu ya, kami ambilkan yang pertama, ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis itu yang bagaimana ya? Ta'ut ta'nis itu nanti akan kita bahas. Tanda yang pertama adalah adanya ta' ta'nis, ta' yang berbentuk dengan dikhususkan. Ta'ut ta'nis di sini ada tambahan ta'ut ta'nis sakinah. Kemudian yang kedua ada namanya kalau kata didahului dengan sin. Contohnya nanti seperti saya kulusufa, dan nanti akan ada di bahasanya juga contohnya sesuai dengan ini. Kemudian saufa, saufa ya, kalau ada kata didahului dengan kata saufa maka biasanya dia dikenal dengan tanda-tanda fi'il. Kemudian ada dimasuki dengan yang keempat yaitu qad. Yang kelima yaitu dimasuki dengan ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah ini nanti ada 2, dia akan masuk kepada fi'il amr dan juga fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga, yang keenam ya, ada namanya ta'ul fa'il. Ta yang menunjukkan dia seorang yang melakukan perbuatan, ta'ul fa'il. Ya. Kemudian yang ketujuh ada nunut taukid, nun yang digunakan untuk menekankan sesuatu. Baik, kita bahas pada poin yang pertama yaitu tanda fi'il yang pertama yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Apa yang dimaksud dengan ta'ut ta'nis sakinah? Ta'ut ta'nis sakinah pada dasarnya ya teman-teman itu tidak memiliki arti khusus, hanya sebagai tambahan ta. Ya, ta'ut ta'nis sakinah itu yang bagaimana? Ta'ut ta'nis sakinah adalah ta yang dia berbentuk seperti ini dan dia sukun, maka dinamakan dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Ada namanya ta'ut ta'nis yang dia menunjukkan inasah ya, inas, tapi yang bentuk seperti ini. Nah, ta'ut ta'nis sakinah kalau kita mendapati di dalam bacaan Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada kata kerja atau ada sebuah kata yang diakhiri dengan ta yang berbentuk seperti ini. Ya, kata kerja yang diakhiri seperti ini, maka itu diantara tanda-tanda ciri dan tanda fi'il madhi, maka dia termasuk dari kata fi'il. Setiap kalimat yang diakhiri dengan ta yang seperti ini di dalam Al-Quran bila kita dapati,
atau di dalam hadis atau dalam kitab bahasa Arab, maka dia termasuk daripada ciri daripada fi'il. Maka kita bisa simpulkan setiap kata berakhiran ta'ut ta'nis maka dia fi'il. Maka contoh, misalkan kalau ta'ut ta'nis dalam sebuah kalimat, misalkan begini, dalam Al-Quran kita ambilkan ada satu kata di dalam Al-Quran. Faqalat hal adullukum. Maka dia berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu? Maka faqalat, kita lihat kata faqalat ada diakhiri dengan huruf ta ya, teman-teman. Ta-nya di sini kita namakan ta'ut ta'nis as-sakinah. Maka kalimat faqalat bisa dipastikan ia termasuk dari kategori kata fi'il, yaitu kata kerja. Contoh selanjutnya, syaribat Khadijatul ma. Khadijah telah meminum air. Kata syaribat karena diakhiri dengan ta'ut ta'nis as-sakinah, maka dipastikan kata syaribat ini juga fi'il. Contoh lainnya, zahabat Maryamu ilal madrasah. Maryam telah pergi sekolah. Maka kalimat zahabat juga dikategorikan fi'il karena berakhiran dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Maka kata zahabat, syaribat, faqalat semuanya diakhiri dengan huruf ta yang berharokat sukun atau kita kenal dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Maka ini termasuk daripada kategori fi'il. Selanjutnya yaitu kata yang diakhiri atau diawali ya, didahului dengan 3 huruf ini. Yang pertama qad, yang kedua sin harusnya, tapi nggak apa-apa kita awali dengan saufa. Yang ketiga adalah sin. Kata kerja bila didahului dengan 3 huruf yang di atas, maka bisa dipastikan kalau kita mendapatinya di dalam Al-Quran dan bahasa Arab, maka ia dikategorikan fi'il. Contoh, misalkan kata yang didahului dengan qad yang artinya sungguh. Contoh di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka kata aflaha didahului dengan qad, maka kata aflaha ia berubah bisa dipastikan ia termasuk kategori fi'il. Yang kedua, misalnya qad najahtu fil imtihan. Sungguh saya telah lulus dalam ujian. Misalkan qad najahtu, maka kalimat najahtu karena didahului dengan qad, maka najahtu juga fi'il. Atau kata qad ini juga bukan hanya khusus untuk ini. Kalau di sini kita lihat dia dalam bentuk fi'il madhi, tapi kata qad juga masuk kepada lafal fi'il mudhari seperti lafal firman Allah, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum was-sha'ilin, ya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum dalam Al-Qur'an. Qad ya'lam. Nah, dia sungguh dia telah mengetahui, dia sedang mengetahuinya gitu ya. Nah, maka di situ juga masuk kepada fi'il mudhari. Yang kedua, ya, kita ambil dengan kata saufa. Kata saufa yang artinya adalah akan. Maka apabila ada kata didahului dengan kata saufa, maaf, ini kebalik, maaf teman-teman ya, kami memberikannya kebalik. Yang ini didahului dengan sin, yang ini nanti didahului dengan saufa. Apabila kata didahului dengan sa gitu atau sin, ini bukan saufa tapi dengan sin atau sa, artinya akan. Contoh misalkan, sayaqulu sufaha'u minan nasi. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-142 Allah mengatakan tentang perihal orang-orang yang dia kurang akalnya atau orang-orang bodoh. Maka orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha, ya, dalam ayat tersebut. Maka kata sa diartikan sebagai akan, maka dia akan berkata. Atau contoh lainnya misalkan sausafiru ila Jakarta. Saya akan pergi ke Jakarta. Sausafiru, nah, kata saya sausafiru adalah merupakan kata kerja. Usafiru merupakan kata kerja atau kita kenal dengan kata fi'il. Karena didahului dengan sa, artinya akan.
Kemudian yang selanjutnya kata yang didahului dengan saufa. Ini untuk saufanya di bawah ya teman-teman contohnya. Ya kami sedang mengedit, nanti kami ganti. Kata saufa artinya juga akan, tapi perbedaan antara kata sa dan saufa yaitu kata saufa digunakan untuk waktu yang lebih lama. Artinya kata saufa jarak akan melakukan tindakannya itu lebih lama dibandingkan sa. Misalkan sa dia akan berbuat dalam beberapa detik kemudian, kalau saufa mungkin bisa 1 jam misalkan. Nah seperti itu. Akan tetapi dia akan berbeda dari segi waktu yang lebih lama. Maka tsumma kalla saufa ta'lamun ada dalam Al-Qur'an ya. Sekali-kali tidak mereka akan mengetahui, kamu akan mengetahuinya. Saufa ta'lamun. Saufa adhabu ilal madrasah misalkan. Saufa azhab, saya akan pergi ke sekolah. Nah ini berbeda dengan sa'adhab. Kalau sa'adhab saya akan bentar lagi pergi, tapi saufa mungkin bisa jadi nanti saya akan pergi nanti gitu ya. Nah inilah beberapa di antara ciri-ciri atau tanda, di antara tanda-tanda yang berkenaan dengan kata kerja atau kita kenal dengan istilah fi'il. Maka bila kita mendapati dalam 4 kategori ini, nanti bisa dipastikan dia fi'il. Masih ada ketiga kategori lagi yang berkenaan dengan kata kerja atau tanda ciri-ciri kata kerja, yaitu kita belum ambil ya mukhatabah, taul fa'il dan nunut taukid. Insyaallah di pertemuan di part yang selanjutnya. Dan nanti setelahnya kita akan buat satu part khusus memang itu untuk 7-7-nya dibahas semua. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.